Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film aksi terbaru Gunpowder Milkshake. Cerita dibuka dari suatu malam, seorang pembunuh bayaran yang sedang beraksi menghabisi para targetnya. Namun, tanpa dia duga, lokasi ini kedatangan segerombol pria lain yang memaksanya untuk kembali berduel dan menghabisi semuanya. Perempuan ini bernama Sam. Ketika mengobati lukanya, Sam menerima panggilan telepon yang memintanya untuk datang ke sebuah restoran. Sam sering datang ke restoran ini bersama ibunya. Terakhir, ibunya dulu datang dengan tangan terluka. Lupanya dia baru saja membunuh seorang ketua gangster Rusia. Karena tindakannya itu, Scarlett tak bisa tinggal bersama Sam. Nathan yang tiba di restoran belakangan diminta oleh Rose untuk menitipkan senjatanya. Gak boleh bawa senjata ke meja makan di restoran ini. Itu aturannya. Nathan kemudian minta Sam menghabisi seorang akuntan yang telah mencuri uang perusahaan. Sam menyanggupi hal tersebut. Namun tanpa mereka duga, seorang ketua gangster bernama McAllister tengah memburu Sam. Sam pergi ke perpustakaan membawa sebuah tas besar. Dia bilang ingin menukar buku dan menjadi anggota perpustakaan. Madeline, si penjaga perpustakaan ini mengatakan bila wajah Sam nampak sangat akrab. Dia kemudian menemani Sam menemui Anna May dan Florence. Setelah Sam menyebutkan namanya, ketiganya langsung mengenali yang di hadapan mereka ini adalah anaknya Scarlett. Adapun yang Sam maksudkan menukar buku ternyata adalah menukar senjata. Dengan senjata baru, Sam memburu si akuntan yang telah mencuri uang perusahaan. Rupanya, si akuntan ini terpaksa mencuri uang perusahaan buat anaknya yang bernama Emily. Emily diculik dan dimintai tebusan untuk keselamatannya. Sam mengingat masa lalunya ketika dia ditinggal sendiri. Karena hal itulah, akhirnya Sam membawa si akuntan ke rumah sakit. Nathan tak menyetujui tindakan Sam, meskipun Sam bilang akan membawa kembali uangnya. Nathan kemudian mengirimkan 3 orangnya untuk mengambil uang itu dari Sam. Nathan juga makin repot saat tahu salah seorang dari gerombolan yang dibantai oleh Sam adalah anaknya McAllister. Sam diminta untuk membawa kopernya ke gedung sebelah. Namun dia dihadang oleh anak buahnya Nathan. Sam tak punya waktu untuk mereka, tapi dia harus segera pergi dari sana. Setelah menyingkirkan trio stupid ini, Sam menuruti keinginan para penculik dan memasukkan koper pada keranjang belanja. Para penculik ini pergi membawa koper. Setelah memastikan Emily baik-baik saja, Sam berniat mengejar mereka. Namun, ternyata Sam gak perlu melakukan hal itu, karena salah seorang dari penculik itu berkhianat dan mencelakai teman-temannya sendiri. Sayangnya, granat membuat koper jadi ikut hancur bersama mereka. Sam akan membawa Emily menemui ayahnya di rumah sakit. Hanya saja, ternyata trio stupid telah berada di rumah sakit yang sama. Mereka pun mengobrol dengan si dokter dan berujung pada kesepakatan mereka untuk menjebak Sam. Emily dan Sam sudah sampai di rumah sakit, namun dia tak sempat lagi untuk berbicara dengan ayahnya. Si dokter ini kemudian menemui Sam. Dia coba nawarin diri buat ngobatin lukanya Sam. Sam menolaknya, namun suntikan ini membuat tangan Sam tak berfungsi selama beberapa waktu. Sam minta pertolongan Emily untuk merekatkan pisau dan pistol di tangannya, lalu memasangkan nampan logam pada kursi. Meski lengannya tak bisa digerakkan, satu persatu dari mereka berhasil dia tumbangkan. Tak lama kemudian, Nathan menelpon dan meminta uangnya dikembalikan. Sam bilang kalau kopernya meledak. Nathan kemudian memberitahunya jika kini dia dan perusahaan takkan lagi melindunginya. Nathan juga memberitahu Sam jika korbannya di malam kemarin adalah anaknya McAllister. Tak sampai situ, selesai bicara dengan Sam, Nathan langsung menghubungi McAllister dan memberitahunya lokasi Sam. Namun, di balik tindakan teganya itu, Nathan mengirimkan sebuah pesan pada Sam dari ponsel pribadinya. Dia memberikan Sam sebuah alamat yang dapat membantunya bertahan hidup. Sam mengajarkan Emily cara mengendarai mobilnya. Namun, belum pun terbiasa menyetir, mereka sudah kedatangan masalah berikutnya.
Emily ternyata memiliki kecerdasan yang baik. Mereka hampir saja bisa mengelabui anak buah McAllister, namun tanpa sengaja Emily membunyikan klakson yang membuat lokasi mereka ketahuan. Sam meminta Emily memejamkan mata dan menjaga mobil agar tetap melaju lurus. Mereka dapat segera tiba di alamat yang Nathan berikan karena posisinya tak jauh dengan mereka. Ketika Emily menekan bel, Sam ditodong dari arah belakang. Ternyata ini alamat ibunya sendiri. Rupanya, orang Rusia yang 15 tahun lalu dia tembak adalah orang yang membunuh ayahnya Sam. Parahnya, si orang Rusia itu adalah rekan bisnis perusahaan tempat mereka bekerja. Resiko atas tindakannya tersebut membuatnya tak bisa berada di dekat Sam. Emily melihat gerombolan anak buah McAllister terekam di CCTV. Scarlett menunjukkan rute rahasia untuk mereka gunakan. Rute ini berujung di dekat perpustakaan. Scarlett tak mau masuk ke sana, tapi tak ada pilihan lain. Benar saja, Anna May terlihat marah pada Scarlett karena dulu dia menghilang gitu aja tanpa kabar. Karena gerombolan ini sudah kembali menyerang, Sam akan coba hadapi mereka sendiri demi mengulur waktu untuk yang lain. Emily ingin tetap bersamanya, Sam terpaksa mengakui menembak ayahnya agar dia mau pergi. Sam mencari-cari senjata di dalam buku-buku yang berada di rak. Namun ternyata bukan hanya pistol yang ada di dalam buku-buku ini. Sam gunakan apapun yang dia temukan untuk melawan. Scarlett menolong Sam yang terdesak, tapi banyaknya gerombolan yang datang tetap membuat mereka terpojok. Florence dan Anna bantu memecah gerombolan ini. Masing-masing dari mereka bereaksi dengan cepat untuk menghabisi para pengacau ini. Hanya saja beberapa orang dari gerombolan berhasil masuk mencapai Madeline dan Emily. Madeline meminta Emily mengcover pendengarannya dengan musik di saat dia membrandel anak buah McAllister. Sayangnya seseorang dari mereka berhasil menembaknya. Luka tak menghentikan Madeline. Dia mengambil kampaknya dan menghadapi orang terakhir yang ternyata keponakan dari McAllister. Di ruang utama pun, lawan terakhir ini membuat Sam dan Scarlett kewalahan. Namun, setelah semua lawan berhasil dikalahkan, mereka menemukan Madeline penuh luka dan Emily telah dibawa ke McAllister. Madeline kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Saat mereka menguburkannya, ponsel yang Sam bawa berbunyi. Keponakan McAllister memintanya untuk datang jika ingin Emily selamat. Sam menyanggupi dan mengajak bertemu di restoran. Sam tak memiliki rencana, hanya saja prosedur tak boleh bawa senjata yang restoran terapkan bakal sedikit membantunya. McAllister mengatakan jika dia sangat kehilangan anaknya. Dia baru akan melepas Emily setelah membuatnya melihat apa yang akan diperbuat McAllister terhadap Sam. McAllister merasa terganggu saat pelayan menawarkan beberapa menu. Namun ternyata itu bukan pelayan yang sebenarnya. Setelah Sam membawa Emily pergi, Scarlett membuat McAllister bernasib sama dengan anaknya. Saling serang kedua kubu tak terelakkan. Ponakan McAllister yang membunuh Madeleine pun tak dibiarkan lolos dan harus membayar lunas kelakuannya. Sam menghampiri Emily yang duduk sendirian. Sam meminta maaf pada Emily. Emily ternyata paham jika Sam hanya bekerja atas perintah seseorang. Begitupun dia tahu jika Sam telah coba untuk menyelamatkan ayahnya. Nathan menjadi langkah awal mereka untuk memperingatkan semua orang di balik perusahaan agar bersiap menebus semua tindakan jahat mereka. Itulah alur cerita film aksi terbaru Gunpowder Milkshake. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Bila suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.